Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita belum tahu ini Ustadznya belum ada kabar ini yang sedang perjalanan. Kami ingin menyampaikan, lagi uduk ya, yang menyampaikan bahwa untuk grup kita ini ya, grup pengajian, saya buat ini supaya memudahkan ibu untuk pengajian khusus di masjid ini. Jadi kalau ada pengajian yang lain-lain itu mungkin di grup lain aja disampaikan. Misalnya ada kajian di sini, itu mungkin di grup lain. Sebab kita kan banyak grup. Supaya konsentrasi bapak-bapak ibu-ibu itu untuk ke masjid ini. Kita udah sediakan guru fikih yang terbaik, guru hadis yang terbaik, guru tafsir yang terbaik, dan guru akidah yang terbaik. Jadi cukup di sini, nggak usah hal-hal yang lain dimasukkan di sini. Ya nanti jadi menambah ribut kita untuk kerjaan-kerjaan yang lain ya. Jadi khusus pengajian kita. Ustaz kita sudah datang, ya kami silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Saya mohon maaf agak telat karena tadi habis kultum al-azam ada bimbingan mahasiswa saya sebentar, ternyata agak lama jadi agak telat. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang zakat. Aslinya kalau dalam kitab setelah zakat mal itu bahas zakat fitrah. Tetapi saya masukkan pembahasan tentang zakat profesi atau zakat penghasilan karena ternyata beberapa kali kita buka pertanyaan tentang zakat, bahasan-bahasan ini terulang lagi, jadi akan saya bahas secara ringkas tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Yang paling pertama, konsep zakat mal dengan zakat fitrah itu beda. Kalau zakat mal kelebihan harta, patokannya nisab. Kalau zakat fitrah itu berbagi kecukupan bahan makanan yang dipakai di hari raya. Kalau zakat fitrah. Karena konsepnya beda, tujuannya juga beda, maka kemudian kalau zakat mal itu biasanya yang kita bahas adalah harta-harta. Di masa Nabi ada profesi yang sampai sekarang masih ada profesi yang di masa dulu tidak ada. Jadi kalau orang nanya zakat mal itu apakah ada hadisnya? Ada. Tapi hadis yang ada di masa Nabi tentu sesuai dengan praktek orang mencari nafkah di masa Nabi. Biasanya pertanian, perkebunan, peternakan, barang dagangan, barang tambang, harta karun. Biasanya itu saja. Sektor jasa itu jarang sekali ada di masa Nabi, jarang sekali ada. Makanya zakat penghasilan atau dikenal sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa MUI menjelaskan, fatwa tahun 2013 kalau tidak salah,
Penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin, seperti pejabat, negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Jadi apapun harta kita berasal dari sumber yang halal, kalau nanti mencapai nisab, maka ada zakat yang dikenal dengan nama zakat pendapatan, zakat penghasilan, atau zakat profesi. Dalilnya memang tidak langsung menyebut kata-kata zakat, tidak. Dalilnya menyebut kata-kata infak, tapi menurut sebagian ulama dalil ini bisa dipakai sebagai dasar dalil hukum zakat profesi. Misalnya Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi Allah tidak membatasi peternakan, Allah tidak batasi pertanian, Allah tidak batasi perdagangan, bahasanya di situ dalam Al-Qur'an thayyibati ma kasabtum, hasil usahamu yang baik-baik, harta yang halal, kan begitu. Atau ada dalam surat Adz-Dzariyat juga ada keterangan wafi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Pada harta-harta orang kaya ada hak orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak mendapat bagian. Di sini kata-katanya amwalihim, harta. Tidak menyebut sumbernya bagaimana, tidak. Yang penting harta, lebih dari kebutuhan kita, lebih dari kecukupan kita, melebihi nisab pada jenis harta yang lain, berarti dia kena kewajiban zakat yang namanya zakat profesi. Nah, kemudian orang akan bertanya, nisab zakat profesi ikut yang mana? Nah, di masa Nabi tidak ada. Ini yang sudah sempat kita bahas kemarin. Orang dapat gaji itu kita hitungnya sama seperti panen. Apa orang dapat gaji itu yang per bulan dapat kita hitung sama seperti zakat emas perak 85 gram emas. Gitu ya. Karena beda nih. Kalau kita pakai nisab zakat pertanian, ya, kalau zakatnya zakat pertanian, itu berarti nisabnya lebih rendah. Ketika nisabnya lebih rendah, kewajiban zakat menjangkau lebih banyak orang. Tapi kalau kita pakai nisabnya nisab emas, itu berarti nisabnya lebih tinggi, lebih tinggi. Ya. Contoh, misalnya kita pakai nisabnya zakat pertanian. Kalau nisabnya zakat pertanian itu ya kira-kira anggaplah misalnya 500 kilogram beras. Beras sekarang 1 kilonya berapa Bu? Beras 14.000 ya. 15.000 misalnya kita mudah ngitungnya ya 15.000 ya. 15.000 misalnya kita kali 500. 15 kali 5 kan 75. Nolnya tadi 3 tambah 2 berarti nolnya 5 ya kan. 75 berarti orang punya uang 7.500.000 berarti wajib zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya kira-kira 2,5%. Jadi kalau 7.500.000 berarti kira-kira zakatnya berapa itu 175.000 kira-kira begitu ya. Kira-kira. Ini yang pakai nisabnya nisab zakat. Ya. Kalau nisabnya nisab zakat, yang kita hitung itu berarti bukan gaji selama setahun, bukan. Gaji selama sebulan. Selama sebulan, berapa dapat gajinya? Selama sebulan saya dapat gaji 8.500.000. Berarti sudah kena. Karena kalau dia nyawah saja, dia punya hasil panen segitu, dia wajib zakat. Ini sebelum tahun 2019, yang populer digunakan adalah nisab pertanian. Ya, jadi fatwa tahun 2013 itu masih menyisakan opsi mau ikut nisab zakat pertanian bisa, mau ikut nisabnya emas bisa.
Tapi setelah ada keputusan PMA, PMA itu Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019, nisabnya ngikuti zakat emas. Kalau nisabnya ngikuti zakat emas, di situs Basnas itu belum update. Kemarin saya cek itu, situsnya Basnas itu nyebut angka uang 82 juta. Kok saya bilang 82 juta? Kursnya emas 1 gramnya berapa gitu kan. Itu saya ceknya kemarin ya, karena saya bikin materi ini kemarin. Itu harga emas kemarin itu, kalau kita pakai anggaplah rata-rata misalnya Antam, itu 1 gramnya itu adalah 1.361.000. Ini harga per 26 Juni kemarin, hari Rabu gitu kan ya. Bukan berarti saya baru bisa beli emas, bukan. Saya ngecek di internet ya, 1.361.000 kan gitu ya. Kita kali 85. Kalau kita kali 85 itu jatuhnya adalah 115.685.000 ya, jatuhnya segitu ya. Nah, kalau orang punya penghasilan setahun segini, itu berarti kalau dibagi 12, itu gajinya berapa? 9.640 sekian, 9.650 deh gitu. Orang punya gaji rutin pendapatan bulanan 9.650, berarti dalam setahun lebih dari 115 juta ini, berarti dia wajib zakat, zakatnya 2,5%, bisa model 3 macam ya. 3 macam yang model ada potong langsung bulanan, berarti 1/12 dari 2,5 per bulan. Ada model nunggu setahun dulu lalu keluarkan 2,5%. Ini masa zakat profesi. Apakah zakat profesi dikeluarkan per bulan atau per tahun mengacu pada zakat mal dalam sektor lain? Paling tidak ada 3 macam model hitungan masa mengeluarkan zakat. 1, ada yang nunggu 1 tahun dulu. Ini zakat mal rata-rata 1 tahun. Zakat emas perak, zakat harta dagangan, zakat peternakan, itu ngitungnya 1 tahun. Ya. Ada yang ngitungnya panen, nggak make 1 tahun. Zakat pertanian, zakat perkebunan, itu pokoknya panen, nggak usah pakai ngitung setahun. Ada yang nggak pakai nunggu, ketika dapat langsung zakat, itu zakat harta karun, langsung dapat. Makanya nanti ada 2 macam model zakat profesi, ada yang kemudian dari bulanannya, misalnya kan 115 juta lebih dalam setahun, bulanannya dia 9.650 tadi, langsung potong 2,5% per bulan, itu kira-kira sama ya, 1/12 dari 2,5% per tahun sama. Jadi kalau dia dapatnya 12 bulan nanti, ya sama seperti nisab setahun begitu ya. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bahwa dikenakan zakat apabila gaji 1 bulan mencapai berapa tuh 9 juta lebih. Itu dalam kondisi neto atau misalnya dia punya hutang bank yang belum dipotong atau belum dibayar. Itu masih cara menghitungnya masih sistem itu atau dengan sistem yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebetulnya pembahasan nanti ya. 1, zakat profesi itu sesuatu yang di masa Nabi belum ada ya, belum ada. Karena yang ada sekarang itu profesi yang sudah ada di masa Nabi. Kalau kayak petani, orang punya kebun, orang dagang, investasi emas, dari masa Nabi sudah ada beternak begitu kan. Tapi sektor-sektor jasa yang lain itu di masa Nabi belum ada. Ya. Ada model 3 macam orang mengeluarkan zakat. Ada yang dihitung dari penghasilan bersih, ada. Yang dihitung dari penghasilan bersih itu ada. Misalnya seperti zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan itu kita ngitung penghasilan bersih tapi tambah aset lancarnya dihitung. Ya. Aset lancar itu barang yang ada di toko
yang belum terjual dihitung jumlah aset dengan harga beli, bukan harga jual. Tapi ngitung dari penghasilan bersih. Artinya apa? Biaya gaji karyawan, biaya apa namanya, bayar listrik, uang keamanan, kebersihan, apa segala macam itu dipotong itu dulu semua, baru kemudian nanti di apa namanya sisanya berapa yang kita pakai netonya. Ada model yang dipotong biaya hanya operasional saja. Dipotong biaya operasional saja. Yang dipotong biaya operasional itu seperti zakat hasil bumi. Kalau dia pakai tada hujan 10%, kalau dia misalnya pakai irigasi, keluar biaya untuk produksi padinya itu zakatnya 5%. Tapi ada yang dihitung dari brutonya ada. Ada yang dihitung dari penghasilan kotor, zakat ternak itu enggak peduli, orang punya hutang apa enggak, ya kena zakat. Zakatnya emas perak enggak peduli dia punya hutang atau tidak, itu dia kena zakat. Maka ya, ada model yang menghitung model 3 macam ini. Ada yang ngitungnya dari penghasilan bersihnya, misalnya gajinya mungkin bukan anggap 9 juta, gajinya mungkin anggaplah misalnya 15 juta. Kepotong macam-macam itu sisa 9.650.000. Berarti masih merupakan gaji wajib zakat, misalnya begitu. Itu yang ngitung dari bersih. Ada yang dipotong biaya operasional. Kalau potong biaya operasional berarti biaya yang masuk dalam kerja kita hitung. Bensin ke tempat kerja, e-tol, ganti oli misalnya berapa bulan sekali, begitu biaya makan pada saat makan siang di kantor misalnya hitung, nanti kurangi itu kira-kira masih kena wajib zakat atau tidak. Itu dipotong biaya operasional. Cuman memang kalau Basnas, saya kadang-kadang juga kurang begitu paham. Kalau Basnas yang dipakai opsi pertama. Jadi penghasilan bruto, penghasilan kotor sama seperti orang zakat ternak. Orang punya kambing 40, nggak peduli utangnya berapa ya wajib zakat. Cuma memang zakat ternak tuh kecil sekali. Zakat ternak tuh kalau kambing lewat angka 400 hanya 1%, 1%. Karena 1% maka dia ngitungnya dari bruto begitu ya. Pendapat yang paling tengah saya pikir adalah zakat setelah dipotong biaya operasional itu menurut saya yang paling tengah-tengah. Jadi kebutuhan pekerjaan kita hitung, kurangi itu, nanti kalau masih masuk gaji wajib zakat berarti kita kena zakat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tanya Ustadz, Baik. kalau karyawan bergaji 10 juta, kemudian ditabung saja, kita nanti pakai nisab saja. Tapi ternyata nisabnya kan bisa berubah-ubah. Tadi seperti tadi ada pengeluaran, ada beli ini, beli ini. Akhirnya bersih. Tabungan yang terakhir pada Desember yang kita mau bayar zakat itu misalnya sudah kena zakat. Mungkin lebih baik begitu atau tiap bulan dibayar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebetulnya tadi kan kita kembali pada akar masalahnya memang di masa Nabi belum ditemukan kan gitu. Ada model zakat yang langsung dibayar, harta karun langsung dibayar. Ada zakat yang dibayar ketika panen, misalnya pertanian perkebunan. Ada zakat yang dibayar nunggu setahun. Biasanya ulama itu ngambil contoh kalau memang gajinya banyak sekali, ya. Misalnya kita anggap misalnya di angka 20, 25 misalnya ya. Nanti ada kaitan dengan haddul kifayah. Ada gaji layak hidup, ada gaji cukup, ada gaji kena zakat, ada gaji yang besar misalnya. Orang punya gaji 100 juta itu ya gak usah nunggu setahun lah. Dari 100 juta, 2.500.000 keluarkan. Tapi ada orang yang gajinya memang ngepres nisab begitu kan. Gajinya dia misalnya 10 juta itu ngepres nisab itu. Apalagi tadi saya katakan gaji itu belum tentu sebanding dengan kebutuhan. Karena ada orang yang bertanggung jawab menafkahi hanya 1 orang, ada yang punya tanggungan nafkah sampai 5-6 orang kan gitu ya.
Maka kalau kira-kira yang ngepres nisab itu ya paling amannya kalau memang tidak ada aturan di perusahaan itu, paling amannya ya kita simpan, kalau kemudian sampai setahun ya lebih berarti memang kita punya kelebihan. Tapi kalau dalam setahun kok ternyata ya memang habis, bukan untuk yang sifatnya hura-hura begitu. Memang untuk kebutuhan hidup ya habis. Kalau sudah habis memang berarti sudah tidak sesuai dengan semangat zakat kan berbagi. Orang berbagi kan kalau lebih. Ini lebih saja tidak, asal memang habis kepakai kebutuhan hidup begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sambungan tadi, jadi kalau setiap bulan kita keluarkan zakat taruh dari gaji tadi, kemudian apakah membaginya boleh sampai nunggu sampai setahun atau sebaiknya langsung saja? Karena kita yang ngitungnya sebulan udah kita simpan. Misalnya gaji kita 20 juta, 2,5% kita simpan. Kita taruh gaji itu. Sebaiknya dibagi langsung pada bulan itu atau nunggu setahun biar banyak gitu. Misalnya pada bulan puasa. Ya, model dua-duanya boleh, nggak apa-apa. Langsung dibagi boleh, disimpan dulu setahun. Kalau memang kita amanah kira-kira uangnya aman sampai setahun silakan. Biasanya orang-orang yang menyimpan nunggu setahun itu ngitung seperti zakat dagang, zakat emas. Ketika dalam setahun itu jumlah nilainya lebih banyak, jadi kita mungkin bisa membagi pada lebih banyak orang begitu. Tapi kembali lagi, yang mau sifatnya bulanan ya silakan, sama seperti panen, atau yang nunggu setahun silakan. Saya ibu rumah tangga memang sudah saya keluarkan 2,5% zakat penghasilan dari gaji suami. Cuma sejak anak kuliah pengeluaran jadi bertambah. Jadi sebaiknya bagaimana? Apa harta hutang? Apa hitung dulu ya kok hutang? Apa hitung dulu yang keluar dana bulanan, baru kita keluarkan zakat penghasilan. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kan apa namanya? Gaji itu bukan berarti penghasilan, bukan. Ibu atau bapak punya gaji, bisa jadi penghasilannya lebih daripada itu, bisa jadi. Gajinya anggap memang 9 juta, kontrakannya 20 pintu, ya jangan hitung gaji dong, jangan. Jadi jangan hanya dipahami gaji dengan penghasilan, itu beda. Yang kita hitung itu penghasilan atau pendapatan kan gitu, oke ya. Kalau ngitung gaji saya setelah kemudian dipakai biaya kuliah anak, ya nggak cukup begitu, ya nggak usah zakat. Tapi coba lihat, gajinya memang nggak cukup, tapi depositonya misalnya 200 juta, ya itu zakat berarti. Tapi kan itu deposito, ya justru itu harta namanya ya. Jadi jangan terpaku dengan gaji, jangan. Tapi terpaku dengan penghasilan. Gaji dengan penghasilan itu ya belum tentu sama, belum tentu. Salam Pak Ustadz, ingin tanya bagaimanakah hukum pemotongan gaji yang digadang-gadang akan diperlakukan tapera itu kayaknya nggak ada dalam Islam. Kedua, beberapa waktu lalu, ini yang pertama mungkin saya tidak jawab dulu karena kan sifatnya peraturan pemerintahnya juga belum final ya, belum final. Yang kedua, beberapa waktu lalu kami bertemu seseorang yang tidur dan duduk main game di teras masjid. Wih, memakai celana pendek sekali. Ketika kami suruh masuk ke dalam ternyata non muslim. Bagaimanakah sikap kami pengurus masjid kepada laki-laki tersebut? Oke. Duduk di masjid, main game, tidak nutup aurat, ketika disuruh masuk ke dalam ternyata non muslim. Ada sikap kebijakan DKM, kalau itu tergantung DKM masing-masing, tapi ada sikap aturan hukum dalam fikih bagaimana? Bolehkah non muslim masuk ke dalam masjid? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap dengan menjaga kehormatan masjid. Tetap. Misalnya ada non muslim, kebetulan dia teknisi AC, dia benerin AC di masjid. Ya silakan, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Non muslim boleh masuk masjid tapi dengan catatan apa? Dengan catatan menjaga kehormatan masjid. Pertama kita bedakan dulu, ada yang disebut masjid, ada area kemasjidan. Ini beda. Ada masjid itu area utama sholat. Misalnya ini masjid ya, area ruang utama mau sholat. Atas masjid ya kan. Ada area kemasjidan. Kubah itu bukan ruang utama sholat itu. Enggak ada orang sholat di kubah kan, enggak ada. Enggak ada. Basement itu tergantung penggunaan. Bisa jadi dia adalah area masjid atau area kemasjidan. Serambi masjid, ini yang terhalang oleh tembok itu kan berarti serambi masjid.
Biasa kita sebut harimul masjid, serambi masjid itu bukan area utama sholat, itu kita sebut area kemasjidan. Itu orang mau di situ misalnya bukan untuk kegiatan kemasjidan nggak apa-apa, nggak masalah. Ada orang misalnya panas, hujan, neduh di masjid silakan. Tapi jangan sampai dia neduh masuk ke dalam dan kemudian ganggu orang yang mau sholat malah nggak ada tempat misalnya. Ya. Jadi orang boleh manfaatkan karena Nabi bilang itu kan masjid itu memang fasilitas umum ya. Tapi Nabi batasinnya pada muslim sebetulnya. Nabi bilang al masjidu baitukul li mu'min. Masjid adalah rumah setiap orang yang beriman. Jadi kalau sikap pengurus masjid misalnya pengen bikin aturan dilarang memakai pakaian yang tidak menutup aurat, silakan, nggak apa-apa. Saya kasih contoh, beberapa masjid itu dipakai sebagai tempat akad nikah. Memang sunnah. Ya, sunnah, jadi misalnya ada adik-adik belum umur ya nanti. Nanti kalau udah dewasa pengen nikah, cari lokasi nikah itu di masjid gitu ya. Karena memang Nabi bilangnya begitu, a'linun nikah hafil masjid. Umumkan akad pernikahan itu di masjid, memang sunnah lakukan akad nikah di masjid, tapi yang jadi masalah beberapa orang nikah dengan pakaian adat yang justru tidak menutup aurat di masjid, justru. Nikah pakai adat, pakai kemben doang masuk masjid, begitu. Ketika kita tanya alasannya, lo kan saya sudah bayar, Masya Allah kata saya. Ya. Ini bukan soal bayar dan tidak, yang ibu bayar itu jasa merebotnya, bersihin masjid, nyiapin karpet, nyiapin sound system. Tapi masjidnya bukan objek transaksi, bukan. Jadi kalau masuk masjid jangankan yang non muslim, yang muslim saja harus tetap menutup aurat, menjaga kesucian kehormatan masjid. Jadi kalau cuma sekedar tanya boleh nggak ada orang non muslim di area kemasjidan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen menertibkan, ya boleh, nggak apa-apa. Tinggal misalnya dilarang memakai pakaian yang tidak menutup aurat di masjid, silakan. Urusan orang main HP, main game itu kadang-kadang sudah agak personal ya, sudah agak personal. Kecuali dia main HP, main gamenya ketika khutbah berlangsung, misalnya gitu. Ada Bapak, kadang-kadang nih adik-adik kita yang masih sekolah itu rame di atas ketika khutbah. Saya pikir rame ngapain? Mabar Pak, main game bareng itu di atas. Ya. Ini kan repot ya. Kalau hal-hal yang sifatnya mengganggu ketenangan beribadah, kita bisa kemudian tegur bisa. Ya. Atau menggunakan fasilitas masjid yang tidak bijak begitu kan. HP-nya mati, cari colokan di masjid, main game tapi pakai listrik masjid. Itu jelas kalau itu kan. Tapi kalau dia manfaatkan space yang ada di masjid, kalau secara aturan hukum tadi, non-muslim boleh masuk area kemasjidan, tapi bukan ruang utama sholat, boleh. Tapi kalau misalnya dia nggak nutup aurat segala macam, ya harus tetap menjaga kesucian masjid begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di pengalaman mungkin di kami ke Kuala Lumpur, jadi masjid itu menyediakan pakaian, jubah, warnanya berbeda. Untuk muslim ungu tua, non muslim ungu muda. Boleh masuk, tapi memang betul Ustadz bilang bahwa di tempat utama mereka nggak boleh masuk. Ya hanya melihat dari pintu aja ngintip-ngintip. Benar, jadi di Kuala Lumpur, di Malaysia dibuat begitu. Ya insya Allah nanti kita kalau ada kita kembangkan gitu. Terima kasih Ustadz. Betul. Ya, di beberapa masjid yang menjadi situs warisan Islam, kayak kalau di Mesir itu di Al-Azhar kan, sudah 1000 tahun lebih berarti masjidnya ya, usia masjid sudah 1000 tahun lebih. Banyak turis-turis itu masuk masjid, tapi memang tadi ada guide-nya begitu dan disediakan juga pakaian tutup aurat begitu. Kalau di Indonesia itu biasanya dilakukan di masjid-masjid yang dekat dengan makam Wali Songo, ya, di Masjid Ampel, masjid itu kadang-kadang banyak turis yang juga masuk dan segala macam, tapi tetap yang masuk area kemasjidan, bukan ruang utama sholat dan tetap dengan menjaga apa? Menjaga kesucian masjid, memakai pakaian yang sopan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Yang pertama. Yang pertama. Gaji 10 bulan 10 juta itu. Ya, ini kan tadi sebetulnya sama ya. Jadi kalau dia gaji sebulan 10 juta dibayar per tahun tapi pada akhir tahun uangnya tidak terkumpul malah habis.
Kalau memang kaitannya dengan kebutuhan hidup, tidak ada masalah. Ya, kalau kaitannya dengan kebutuhan hidup, karena semangatnya zakat memang berbagi. Orang berbagi itu kalau dia lebih, kalau kurang jangankan mau berbagi, dia saja kekurangan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Masa zakat profesi, ini kan yang sedang kita bahas nih. Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab per bulannya setara nilai 1/12 dari 85 gram emas, ya kan? Kayak tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi yang kita hitung 1/12 dari 85 gram emas nisabnya. Ya. Nilai wajib zakatnya 2,5%. Apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan. Tentu dengan perbedaan pendapat. Dengan perbedaan pendapat, apakah diambil penghasilan bersihnya atau kotornya, begitu ya. Jadi karena memang tidak ada aturan langsungnya dari Nabi, maka kemudian timbul perbedaan pendapat. Maka tadi saya katakan biasanya ulama itu, kalau yang memang gajinya besar ya langsung per bulan, tapi kalau yang sifatnya kecil, kira-kira ya dihitung dari netonya saja, kira-kira bersihnya sudah melebihi nisab atau belum ya. Nah, kaitannya kenapa tidak harus bulanan? Karena ada jenis profesi pembayaran kadang-kadang rutin, kadang-kadang tidak, kadang penghasilan sama, kadang tidak, gitu kan. Biasanya sektor jasa kan begitu ya. Seperti kemarin sudah kita bahas misalnya kayak ada orang buka penyewaan tenda. Itu ada bulan-bulan tertentu di mana tenda itu ramai sekali. Tapi ada bulan-bulan tertentu kadang-kadang seminggu itu ya tenda yang kepake cuma satu. Maka yang kita hitung adalah penghasilan dia dalam setahun, potong biaya operasionalnya, gaji tukang tendanya berapa, konsumsi berapa, transportasi berapa, maintenance berapa, ketahuan kemudian kita potong, maka kemudian kalau masih mencapai 85 gram emas, zakatnya 2,5%. Patokannya itu ya. Ini sama yang tadi masalah neto atau brutonya, apakah dihitung langsung dari bruto penghasilan kotor atau potong biaya operasional atau ambil penghasilan bersih saja, mau mengambil mana saja silakan. Ini pendapat fikih. Mau mengambil yang nomor 1 silakan, mau mengambil yang nomor 2 silakan, mau mengambil nomor 3 silakan. Tiap orang beda-beda kasusnya. Tapi kalau aturan Basnas yang dipakai itu adalah opsi pertama. Langsung dari kotornya berapa, itu yang dihitung potong 2,5% ya. Sebelum saya lakukan zakat fitrah, kalau zakat penghasilan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, biasanya kan ibu-ibu suka jualan gitu ya, jualan baju, tas, sepatu gitu. Dengan modal pertama sepertinya 5 juta. Terus setelah ada uang 3 juta belanja lagi. Terus ada uang 2 juta belanja lagi. Itu cara menghitungnya gimana itu? Cara mengeluarkan zakatnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hitung bukan modal awal, bukan. Sebab kalau modal awal beda-beda, ada yang modalnya kecil, ada yang modalnya gede. Yang kita hitung setelah setahun. Setelah setahun itu ibu hitung, penghasilan ibu berapa penghasilan setelah setahun. Penghasilan itu 2 macam, ada yang berupanya uang yang ibu pegang, ada yang berupa aset yang mungkin dijual, begitu kan. Setelah setahun ternyata terkumpul uang misalnya 60 juta misalnya ya. Karena rame kebetulan setiap pengajian ditawarkan begitu kan. Ngajinya seminggu 5 kali begitu kan misalnya kan. Alhamdulillah begitu ya. Lalu kemudian cuma nanti akan timbul pendapat jangan jualannya dalam masjid ya. Nggak boleh ya, boleh. Tapi kalau di luar masjid silakan itu. Banyak sekali kejadian kadang-kadang. Kalau pengajian ibu-ibu kemudian ada penjualan itu wajar karena ya bawa anak-anak, bawa apa ya silakan saja diselesaikan secara adat begitu ya. Tapi jangan dalam masjid ya. Misalnya bentuk uangnya 60 juta, tapi yang dalam bentuk sepatu juga masih banyak. Dalam bentuk sepatu ini misalnya masih ada 12 pasang,
Yang waktu beli nilainya misalnya 40 juta, misalnya 40 juta. Jadi punya harta 100 juta. Kita potong tuh. Punya karyawan berapa? Misalnya yang kebetulan ada karyawan tukang antar-antarnya misalnya 2 digaji berapa. Kebetulan kita pakai HP buat pulsanya itu ya, karena hitung aja, hitung biaya operasional berapa misalnya ya. Kemudian misalnya butuh penyimpanan etalase, kita beli etalase itu berapa harganya, potong semua. Nanti kira-kira masih 85 gram emas atau tidak. Kalau sudah bukan 85 gram emas, tidak wajib zakat. Kalau masih 85 gram emas, masih wajib zakat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu. Oke baik, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita investasi ini, membeli suatu alat harganya misalnya 200 juta. Langsung kita potong zakat 2,5%. Itu boleh apa enggak? Atau menunggu usia 1 tahun baru kita bayar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada model investasi itu yang langsung kasih di depan, ada yang di belakang. Sebetulnya kalau ditanya yang lebih sesuai dengan prinsip fikih itu yang di belakang. Karena realnya, profitnya berapa itu baru ketahuan secara pasti di belakang. Tapi model ada beberapa usaha yang misalnya memang income-nya fix misalnya, ya silakan saja ya. Misalnya di depan dia berani, silakan saja. Nah, apakah kita boleh belum waktunya zakat, tapi kemudian kita zakat? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada ibadah itu yang harus dilakukan pada waktunya, ada ibadah itu yang boleh dilakukan sebelum waktunya. Ada ibadah yang harus dilakukan pada waktunya, sholat. Ibu pengen sholat asar jam segini, nggak boleh, nggak boleh. Maka nggak lucu itu, ada orang sholat zuhur jam 11, alasannya mau berangkat besan, nggak boleh itu, nggak bisa. Ayo cepet-cepet zuhur kita mau besan ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi harus dilakukan pada waktunya, sebelum waktunya nggak boleh. Contohnya, nguburin jenazah, sholat jenazah, orangnya belum mati, ya nggak boleh lah, nggak boleh lah, nggak boleh ya. Tapi ada ibadah yang bisa kita lakukan sebelum waktunya, contohnya bayar hutang, bisa. Hutang, jatuh tempo 3 bulan lagi, belum jatuh tempo sudah kita bayar. Ini belum waktu wajib, tapi sudah kita bayar, boleh. Jadi misalnya kita sudah tahu akan dapat sekian, misalnya memang fix income sekian misalnya, lalu kemudian kita bayarkan zakatnya di depan boleh, tapi dengan catatan, kalau hartanya nanti ternyata lebih setelah setahun, kelebihannya harus dihitung, begitu. Misalnya dia punya 200 juta, karena investasinya tidak akan diambil, misalnya dia investasi dengan jangka waktu 2 tahun, jadi uang itu masih akan tetap ada dalam waktu 2 tahun misalnya. Lalu kemudian per bulan dapat sekian bla bla, maka dia hitung semuanya 200 juta berikut estimasi keuntungan. Anggap keuntungan 10% lah misalnya, dari 200 juta berarti 220. Kita hitung 2,5%-nya. Dari 200 juta, 2,5%-nya itu berarti 5 juta. Dari 20 juta 500.000. Maka dia kemudian wajib zakatnya 5 juta 500.000. Sudah dibayar sama dia. Ternyata tepat setahun, untungnya naik. Bukan cuma 20 juta. Untungnya ternyata 50 juta. Maka nanti yang dia hitung, kekurangan yang tadi baru ngitung 220 harus dilengkapi 30 juta kan belum dibayar zakatnya. 30 juta dia akan bayar zakat, berarti berapa itu? Kalau 30 juta, 3 juta bagi 4 berarti 750.000 kan? Ya, jadi yang 500 tadi tambahi lagi 750.000. Kita bayar di depan boleh, tapi kalau kekayaannya ternyata bertambah pas setahun, kekayaan yang bertambah dan belum dihitung tetap dizakati ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke Ustadz, kita misalnya punya uang 200 juta.
kita belikan mesin fotokopi. Baik. Usaha. Baik. Itu maksudnya. Kemudian hasil usahanya ada. Yang dihitung setahun itu hasil cariannya itu atau termasuk modal juga itu mungkin itu. Oke, baik. Dihitung bareng kalau tadi. Itu Yang contohnya. kita hitung itu adalah penghasilan kita dan aset lancar. Aset lancar. Saya contohkan gini. Saya punya uang 200 juta. Ini kasus saya sebetulnya. Ya. Saya punya uang tapi nggak sampai 200 ya. Saya punya uang sekian juta, saya belikan mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Karena biasa, saya punya usaha fotokopi di rumah. Karena kebetulan ada pesantren, anak-anak tuh sering fotokopi kitab segala macam. Jadi kemudian fotokopinya nggak keluar tapi dalam pesantren. Punya saya. Itu saya beli mesin fotokopi karena saya pikir nggak mungkin kan fotokopi doang. Orang biasanya kebutuhan ATK juga. Maka kemudian di situ ada jual kitab, jual terjemahan kitab, jual buku tulis, jual alat tulis, jual apa namanya macam-macam di fotokopi itu. Oke. Setelah setahun, yang saya hitung ini apa? Setelah setahun yang saya hitung adalah bukan nilai mesin fotokopinya, bukan. Mesin fotokopi itu aset produksi kan gitu. Yang saya hitung penghasilan saya selama setahun. Saya selama jual ATK dan buka fotokopi itu per bulan kan penghasilannya itu apa namanya karyawan saya kan kasih laporan tuh setiap bulan dapat sekian. Oke kita hitung selama setahun berapa. Oke. Kemudian yang saya hitung adalah aset lancar, aset yang bisa jadi duit. Buku tulis yang belum terjual. Itu saya hitung dengan harga belinya bukan harga jual. Misalnya buku tulis kalau harga jual 6.000 mungkin harga belinya 5.000. Itu yang kita hitung harga 5.000-nya itu, ya kan? Buku tulis sisa berapa, kotak pensil sisa berapa, pulpen sisa berapa, saya hitung semuanya, potong biaya, gaji karyawannya, bayar listrik per bulannya, bayar airnya, bayar kuota internetnya, beli tinta buat toner mesin fotokopinya, beli tinta buat printernya, kadang ada orang yang ngeprint foto juga dan segala macam. Apakah hasilnya masih 85 gram emas? Kalau tidak, maka tidak wajib zakat. Mesin fotokopi tidak kita hitung. Karena kita nggak jualan fotokopi. Tidak. Jasanya. Etalase tidak saya hitung, lemari tidak saya hitung, komputer, printer tidak saya hitung. Karena saya tidak jualan itu. Tapi kalau buku, pulpen, alat tulis saya hitung nilainya berapa karena itu adalah aset lancarnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan Pak Haji. Hasilnya dari deposito tersebut. Karena kebanyakan pertama tadi yang investasi ya, misalnya kita punya investasi dengan membeli alat misalnya 200 juta, ya nanti menghasilkan berapa kan nggak tahu. Nah modal untuk pembelian alat itu perlu kita zakatin apa enggak? Yang tadi satu pertama tadi adalah deposito, ya depositonya itu kita zakatin apa enggak, hasilnya pun dijakatin apa enggak. Yang kedua tadi mungkin kalau kita investasi peralatan misalnya harganya 200 juta, pembeli alat apa modal untuk pembeliannya perlu dijakati dan hasilnya pun perlu dijakatin pula gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi deposito itu tentu antara modal dan penghasilan dua-duanya dihitung. Modal dan penghasilan dua-duanya dihitung. Kenapa? Karena memang bentuknya adalah bentuk uang, kan begitu. Kalau investasi nanti kita lihat, ada model investasi yang kemudian memang tidak membeli alat-alat produk. Misalnya kita investasi di saham, begitu kan saham. Artinya apa? Sewaktu-waktu kita jual bisa, kan begitu. Maka itu yang kita hitung ya sama. Modal dan kemudian penghasilannya berapa, itu kita hitung. Tapi investasi yang sifatnya real, misalnya saya investasi, itu sama dengan usaha, sama dengan dagang.
saya buka investasi sama orang, misal, maka tadi saya katakan profit itu kan belum ketahuan kecuali di akhir. Kalau misalnya dari modal yang kita kasih itu menjadi bentuk misalnya alat-alat produk, maka itu enggak dihitung. Yang kita hitung ya pendapatan penghasilan kita dihitung. Tapi tadi investasi itu belum tentu seluruh total aset harta kita, belum tentu. Yang kita investasikan misalnya 200 juta, tapi yang 2 miliar misalnya ada di tabungan. Ya semua bentuk penghasilan itu pendapatan kita itu ada zakatnya 2,5%. Kalau investasinya tadi saham berarti mulai modal dan returnnya itu dihitung ya. Semuanya kenaikan sahamnya berapa itu total kita hitung ya. Tapi kalau kayak investasi misalnya dia buka studio foto, dia apa, dia beli ini, itu yang kita hitung hanya aset lancarnya saja. Misalnya yang ada di situ apa, yang ada di situ itu sifatnya nanti kalau bentuknya adalah usaha bersama, itu bisa jadi ke depan nanti zakatnya bukan zakat pribadi tapi zakatnya zakat badan usaha, bisa. Kita misalnya bentuk PT, bentuk apa? Jadi zakatnya bukan lagi zakat uang yang ada di situ, tapi zakatnya adalah zakat PT-nya berapa. Kalau kemudian apa pembagi atau pemilik saham, ya kaitannya tadi keuntungan yang kembali kepada dia apa begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Perawatan. Kontrakan? Iya betul. Kita Ya, punya sama penghasilan, Bu, sama. dipotong biaya perawatan gitu. Dipotong biaya perawatan, kita Ya. potong sama. Sisanya yang itu yang dijakatkan. Iya, ya. Misalnya begini, ada sebagian kontrakan itu yang listriknya masuk include di pembayaran, misalnya kan gitu. Listrik, air, pokoknya masuk di situ, terima beres sebulan sekian. Ya berarti kita potong dulu. Bayar listrik berapa, bayar air berapa, bayar kalau ada keamanan berapa, bayar petugas kebersihan berapa, bayar pajaknya berapa, bayar semua operasional ya. Misalnya setahun sekali dicek pipa, dicek genteng, apa segala macam. Kalau ada pembelian alat hitung. Sanyonya rusak misalnya, apa semuanya hitung, potong dengan tadi, kemudian kok masih 85 gram emas, wajib zakat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di chatting. Di mana? Di kolom chat. Kita tiap bulan bayar, pas akhir tahun ada tabungan lebih dari nisab. Apa kita harus bayar zakat lagi dari tabungan? Itu maka tadi yang saya katakan sebetulnya kaitannya bukan dengan tabungan atau apa. Tapi aset harta kita apa begitu. Misalnya saya contohkan begini. Ada orang punya peternakan kambing, ada orang punya sawah juga, ya dagang juga. Ya tiap sektor ini kena zakat. Dari dagangnya kena zakat, dari ternaknya kena zakat, dari pertaniannya kena zakat. Patokannya gitu. Kalau saya enggak sih, saya cuma punya kontrakan, dapat gaji, kemudian ada deposito. Ya totalnya berapa, ya kan? Total tabungannya berapa, misalnya kan? Total gajinya berapa? Nanti kalau yang sifatnya usaha, potong dengan biaya operasional, maka kemudian sisanya itu wajib zakat kalau lebih 85 gram emas, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan tentang zakat fitrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Wajib zakat fitrah karena 3 hal. 1 al-islami Islam. 2 wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga wa wujudil fadli an qutihi, adanya kelebihan bahan makanan dari dirinya wa quti iyalihi fi dzalikal yaumi, dan bahan makanan keluarganya di hari itu. Wa yuzaki an nafsihi, ia membayar zakat untuk dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina, dan orang yang dia tanggung nafkahnya dari kaum muslimin so'an min kuti baladihi, 1 sok dari bahan makanan pokok negaranya, wa qadruhu khamsatu artolin wa thulusun bil iraqi,
Kadar 1 sok itu 5/3 kati Irak. 5/3 kati Irak. B. Ada zakat namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal kita berbagi kelebihan harta kita. Maka patokannya nisab. Kalau zakat fitrah bukan. Kalau zakat fitrah itu berbagi kegembiraan di hari raya. Kalau kita punya kelebihan makanan di hari itu, maka kita menzakati kelebihan makanan kepada asnaf yang 8 itu, terutama fakir miskin. Jadi orang wajib zakat fitrah itu sebabnya 3. 1 Islam. Jadi kalau misalnya nggak Islam ya nggak wajib zakat. Ada misalnya orang masuk Islam, mu'allaf. Dia Islam, istri Islam, anaknya Islam, tinggal di situ, bapaknya atau mertuanya masih non muslim. Ya berarti yang dizakati hanya yang dinafkahi dan muslim. Mertua atau orang tuanya mungkin masih dinafkahi, makannya ikut dia, kebutuhannya dicukupi, tapi karena bukan Islam tidak wajib dizakatkan fitrah. Yang kedua, wajib zakat fitrah itu kalau sudah terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi wajib zakat fitrah itu malam takbiran. Kita kemarin lebaran hari apa? Rabu. Maka wajib zakat fitrahnya itu mulai maghrib malam Rabu, mulai wajib. Tapi kita setor sama panitia, bayar zakat sama panitia dari mulai pertengahan Ramadan, ya nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang ada kewajiban yang bisa kita lakukan sebelum waktunya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kemudian yang ketiga, ada kelebihan makanan dan makanan keluarga yang ditanggungnya di hari itu. Ya. Patokannya kelebihan makanan itu ini patokan masa lampau. Kalau patokan sekarang kelebihan bahan makanan atau harga bahan makanan. Begitu. Lalu zaman dulu kan begitu. Besok mau lebaran, besok mau lebaran. Bahan makanan lebih, alhamdulillah. Punya beras 2 karung. Wajib zakat fitrah, wajib. Karena ada kelebihan bahan makanan. Orang sekarang kan kadang-kadang bahan makanan memang nggak punya, nggak ada. Besok mau lebaran, iya. Punya kelebihan bahan makanan? Nggak ada, Ustaz. Saya tiap hari makan GoFood di warung kalau enggak. Saya berarti nggak wajib zakat fitrah, kan tidak ada kelebihan bahan makanan. Makanya saya katakan ini fikih masa lampau ngitungnya kelebihan bahan makanan. Kalau di masa sekarang ya, kelebihan bahan makanan atau harga bahan makanan dia punya. Kalau ditanya, saya mah di rumah nggak punya beras, berarti saya nerima zakat dong. Ya tidak, nggak ada kaitannya dengan punya beras. Beras mungkin nggak punya, tapi dia punya uang yang bisa buat beli beras. Patokannya di situ. Wajib zakat buat dirinya dan orang yang dinafkahinya. Misalnya, satu rumah berapa kepala? Saya satu rumah, misalnya ada 5 kepala. Saya, istri 1, anak 3. Wajib zakatnya buat berapa? Wajib zakatnya buat 5 orang. Saya bayarkan zakat untuk 5 orang. Satu rumah ditinggali 2 keluarga misalnya. Tapi nafkahnya masing-masing apa ada penyangga nafkah? Nafkahnya masing-masing. Ya sudah. Keluarga ini ya bayar zakat untuk keluarga ini bayar zakat untuk keluarga ini. Saat saya punya istri 2, 1 di sini, 1 di kampung misalnya. Ya kalau begitu bayar zakatnya 2 keluarga. Anak yang di kampung berapa? Istri yang di kampung sama anak 8. Yang di Tangerang itu ada anak 2 misalnya. Ya berarti untuk semua. Mohon maaf, ada teman saya itu yang ketahuan nikah lagi gara-gara selip zakat. Ada. Selip zakat ya. Jadi dia ke masjid, kebetulan dia nikah lagi, rumahnya nggak jauh juga itu ya. Ini cuma cerita aja Bu, cuma cerita ya. Bukan saya, bukan ya. Cerita saja ya. Jadi dia bayar zakat fitrah. Dia bayar zakat fitrah, anak 3, istri 1 sama dia. Berarti kan 5. Kebetulan dia punya istri lagi, dekat tempat dia ngajar begitu. Jadi alibinya ada kalau sama istri. Mau berangkat kemana? Ngajar. Padahal itu istri barunya dia gitu ya. Ngajar ya. Itu punya anak 1 sama istri 1. Jadi ketika bayar zakat di masjid, dia bayarnya 7 kupon. Ngitungnya udah benar, secara fikih ngitungnya sudah benar. Yang salah itu
Mestinya yang 2 kupon jangan kantongin, jangan. Yang salah itu ketika istrinya cuci baju, ada 7 kupon zakat itu, ya, ketahuan itu ya akhirnya ya. Jadi wajib zakat fitrah itu buat dia dan buat keluarga yang ditanggungnya, itu ada ya, oke ya. Besarnya berapa? Besarnya 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu berapa? 1 mud itu 1 cakupan tangan. Repotnya ukuran yang ada di masa Nabi itu saat sekarang sudah tidak ada. Kalau nabung emas atau investasi emas misalnya 2 gram per bulan. Bagaimana hitungan zakatnya? Dan dalam setahun misalnya ada perubahan kenaikan harga serta mendapat keuntungan dari menabung atau investasi emas. Apakah hitungannya sesuai dengan emas yang awal dibeli? Atau sesuai dengan harga emas yang berubah pada saat hari membayar zakat? Kalau kita nabungnya emas, ya nilainya tetap nilai emas lah. Yang kita hitung bukan berarti harganya sudah naik, itu bukan keuntungan, bukan. Yang kita hitung adalah jumlah emasnya, itu yang kita hitung. Saya nabung emas di Antam, di Berangkas. Ya. Per bulan misalnya rutin nabung 2-3 gram. Setahun, ya setahun baru maksimal 36 gram. Apakah sudah wajib zakat? Ya belum, karena belum 85. Tapi nilainya kan berubah. Saya waktu mulai nabung masih 900.000. Ketika terakhir nabung sudah 1.300.000. Itu nilai yang berubah, tapi gramnya kan sama. Gramnya sama. Jadi itu tidak kita hitung itu. Baru wajib zakat kalau sudah 85 gram, nanti dihitung. 85 gram itu nilai rupiahnya berapa, 2,5%, itu berarti zakatnya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi zakat fitrah itu berapa? Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Repotnya, ukuran-ukuran yang ada di masa Nabi sekarang sudah tidak ada. Kita kasih contoh. Ukuran satuan ukur misalnya panjang atau lebar. Lalu sekarang kita pakai meter kan. Meter naik atau turun kan, meter. Kalau zaman Nabi itu satuan ukurnya pakai tangan. 1 hasta, 1 hasta. 1 hasta itu separuh tangan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu tawaf di Ka'bah, Ka'bah itu kelilingnya tidak sama, tidak. Tingginya Ka'bah sama. Karena kalau tingginya yang dipakai standar tinggi Nabi Ibrahim, sama. Tapi kalau keliling Ka'bah, sisi Ka'bah itu beda, ada yang lumayan bedanya hampir 40 cm itu, 40 cm. Emang Ustadz bawa meteran pas tawaf? Ya enggak, lihat ubinnya aja. Kita lihat ubinnya kita akan paham itu kelilingnya tidak sama, tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena panjang tangan Nabi Ismail dengan panjang tangan Nabi Ibrahim beda. Masa itu belum ada meteran, belum ada. Satuan jarak. Di masa Nabi belum ada jarak kilometer, belum ada. Satuan jarak itu adanya ngitung ontaknya. Contoh misalnya. Kapan orang boleh sholat qashar? Kalau naik onta 2 hari boleh qashar. Itu ngitungnya gimana kita? Ibu jangankan naik onta 2 hari, ketemu ontanya aja belum gitu kan, ketemu ontanya belum. Maka ulama kemudian ngitung tuh, ulama ngitung 2 hari naik onta tuh 16 parsah. Ada satuan ukur di masa itu. Onta itu kalau misalnya dia jalan 1 jam itu rata-rata 4 kilometer. Maka 1 hari rata-rata 40 sampai 45, 2 hari 80 sampai 90 kilometer. Orang boleh sholat qashar. Satuan waktu, di masa Nabi belum ada jam lah, belum ada. Alhamdulillah, waktu sholat wajib, patokannya matahari, paten. Subuh terbit fajar, habis subuh terbit matahari. Zuhur, matahari tergelincir bayang-bayang ke arah timur. Asar, bayang-bayang kita sepanjang dengan bendanya. Maghrib, terbenam matahari, isya masuk, terbenam mega yang merah. Semua pakai langit. Tapi waktu sholat duha yang terbaik, coba gimana? Nabi ditanya, kapan waktu sholat duha yang terbaik? Nabi bilang, hina tarmidul fisol.
ketika anak onta kepanasan. Coba gimana ibu ngitungnya? Saya jangankan anak onta kepanasan, yang saya punya baru boneka onta gitu kan ya. Anak onta saya enggak, kalau orang Arab dulu paham karena rata-rata punya onta. Ketika dia punya onta, kalau anak onta nih udah kepanasan nih, dia sudah berlindung di balik indungnya atau kemudian dia masuk ke dalam kandangnya, kita paham anak onta kepanasan. Sahabat paham. Kita nggak paham. Akhirnya kemudian dihitung, anak onta kepanasan itu kalau sudah seperempat siang. Kalau kita di Indonesia, dari mulai terbit sampai terbenam jam 6 sampai jam 6 lagi 12 jam. 12 jam bagi 4, 3 jam, maka ngitung waktu duha yang terbaik 6 tambah 3 berarti jam 9. Sudah boleh duha dari setengah 7, tapi waktu terbaiknya jam 9. Zakat fitrah juga sama, Nabi dulu pakainya kati, Nabi pakainya sok, 1 gantang begitu, tapi ukurannya di masa sekarang tidak ada. Makanya kemudian terjadi perbedaan pendapat, wajar, tapi ukuran yang dipakai biasanya ukuran yang dipakai oleh lembaga. Otoritas zakat di Indonesia itu Basnas. Maka ukuran yang dipakai adalah ukuran Badan Amil Zakat Nasional. Basnas itu pakai ukuran yang tengah-tengah, ukuran 2,5 kilogram beras. Ya, atau kalau pengen pakai liter, biasanya 3,5 liter. Cuman daripada repot pakai setengah-setengah, kalau orang dulu tuh 4 liter, gampanginnya 4 liter. Kenapa 4 liter? Ya karena repot setengah ini belum tentu juga setengahnya pas apa kurang, lebihkan saja. Apakah harus dari beras yang sama dengan yang kita makan atau tidak? Yang penting makanan pokok negaranya. Tidak harus beras yang sama, tidak. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang kalau makan beras harus beras yang organik. Misalnya. Beras yang ketika apa? Ketika proses nanemnya nggak pakai pupuk kimiawi. Nggak pakai pestisida, nggak pakai apa begitu ya. Ya harganya lumayan, beras organik. Misalnya anggap beras organik dia kalau 2,5 kilogram, anggap 100.000 begitu. Apakah dia harus mengeluarkan beras dengan harga 100.000? Ya tidak, ngikut aturan otoritas. Makanya kalau Basnas bilangnya 2,5 kilogram beras atau setara dengan Lebaran kemarin berapa? Rp45.000, kan begitu. Jadi yang kita hitung adalah rata-rata beras layak konsumsi. Tidak harus dihitung dari beras yang kita makan, tidak begitu. Memang ada pendapat sebaiknya berasal dari beras yang sama dengan yang kita makan. Tapi bukan menjadi satu aturan. Aturannya adalah beras layak konsumsi seukuran 1 sok begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait zakat fitrah silakan. Ustaz, kalau zakat fitrah kita lupa gitu karena sibuk, jadi pada lebaran kedua baru ingat. Itu gimana sikap kita Ustaz? Lupa kita tuh belum bayar zakat ini. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Zakat fitrah lupa, lebaran kedua baru ingat. Ini mungkin dialami oleh yang biasanya jomblo-jomblo tinggal yang jauh dari keluarga. Biasanya begitu. Saya punya teman ngalami, waktu di Kairo, ngalami. Jadi dia itu ketika saya tanya sudah zakat apa belum, saya tiap tahun itu dizakati sama orang tua saya di rumah, katanya gitu. PD kalau sudah dizakati sama ayahnya di rumah, begitu. Akhirnya saya bilang, bukan begitu modelnya, ente kan tinggal di Kairo, kenapa zakat di Indonesia? Ya zakat di Kairo lah. Dapat 3 hari lebaran, baru ditelepon, dan ternyata benar, bapaknya nggak bayarin zakat dia, gitu kan, benar ya. Apa yang dilakukan? Waktunya zakat sudah habis. Apakah bisa dikodok? Tidak bisa dikodok. Tapi kita harus mengeluarkan, tetap harus mengeluarkan, cuma nilainya adalah nilai sedekah. Nilainya nilai sedekah. Sampai kapan maksimal waktu distribusi zakat fitrah? Dalam madhab Syafi'i, selesai id nggak apa-apa, maksimal sebelum maghrib, nggak apa-apa. Yang paling afdol itu sebelum berangkat sholat. Ini yang paling afdol. Ya. Ada hadis yang menyatakan bahwa kalau sudah habis sholat, sudah tidak berlaku zakat tapi sedekah.
Tetapi hadisnya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dianggap sebagai keutamaan saja, bukan kewajiban. Jadi masih bisa distribusi zakat fitrah sampai pokoknya 1 Syawal. Kalau sudah masuk maghrib itu sudah bukan 1 Syawal lagi. Sudah masuk 2 Syawal. Ada pendapat dalam madhab Hanafi. Tapi kaitannya bukan dengan orang, kaitan dengan lembaga. Ada pendapat dalam madhab Hanafi, kalau wilayahnya terlalu besar, wilayahnya terlalu luas, lalu kemudian zakat baru terkumpul menjelang Lebaran, sampai beberapa hari setelah Lebaran nggak apa-apa. Misalnya contohnya, orang tinggalnya di Papua, begitu misalnya ya, tinggal di Papua, kemudian distribusi zakat, kebetulan di daerah sini orang yang mampu. Distribusi zakat, kita andaikan zaman dulu, kalau zaman sekarang gampang, tinggal transfer aja gitu kan. Zaman dulu zakatnya dikumpulkan, lalu kemudian akan didistribusikan. Yang jarak tempuh transportasi saja bisa berhari-hari itu. Dalam kasus yang semacam itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kita di Tangerang, zakat juga bisa disalurkan di RT RW-nya masing-masing bisa. Du'afanya banyak, maksimal tanggal 1 Syawal sebelum maghrib malam kedua, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan. Silakan Pak. Yang saya tanyakan adalah kembali lagi ke masalah zakat mal tadi. Kalau zakat mal itu misalnya modalnya ataupun misalnya tabungan lah, ataupun deposito, itu cuma 1 kali aja pada saat pertama kali masukkan deposito atau tiap tahun kita zakati. Itu yang pertama. Kemudian ada juga zakat fitrah. Boleh apa enggak untuk memberikan zakat fitrah kepada almarhum, misalnya kedua orang tua kita? Boleh enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama soal tabungan atau deposito. Zakatnya hanya sekali saja atau berulang tiap tahun? Patokannya masih 1 nisab. Misalnya nisab tadi 115 juta misalnya. Tahun ini saya punya tabungan, anggap tabungan dulu. Tahun ini tabungan saya 200 juta, saya zakati karena melebihi nisab. Tahun depan tabungan saya nambah jadi 300, ya wajib. Besaran zakatnya berubah karena nilainya berubah, 2,5%-nya. Tahun depannya ternyata kepake buat hajatan misalnya, akhirnya saya punya tabungan tinggal 90 juta, berarti sudah tidak wajib. Jadi patongannya nisab. Jadi kalau depositonya misalnya konstan, angkanya segitu terus, kita harapkan dapat bagi hasilnya begitu, maka setiap tahun wajib dizakati karena berarti masih terus selalu di atas nisab begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang tadi kedua, zakat untuk almarhum apa atas nama almarhum? Atas nama almarhum. Kalau zakat atas nama almarhum, kalau zakat mal masih mungkin. Ada orang meninggal, kita nggak tahu dengan pasti sudah menzakati hartanya atau belum. Maka afdolnya orang menzakati harta, itu keluarganya tahu, istri tahu. Misalnya istrinya diomong sama suaminya, ini zakat kita sekian, akan kita berikan kepada siapa. Kalau saya zakat mal itu, ada berapa persen memang saya distribusikan untuk keluarga saya dan keluarga istri yang duafa. Jadi keluarga istri berapa, keluarga saya berapa, ya itu saya distribusikan begitu zakat mal. Jadi pasangan tahu, jadi seandainya mohon maaf tidak ada usia, itu ketahuan sudah dizakati belum hartanya di tahun itu. Kalau kira-kira belum, kita masih wajib zakat karena hitungannya hutang. Kalau orang meninggal pada saat belum wajib zakat fitrah, itu belum wajib. Baru wajib zakat fitrah atas nama almarhum. Kalau maghribnya masih hidup. Lebaran hari Rebo. Masuk ICU habis maghrib malam takbiran. Jam 8 tutup usia, dinyatakan meninggal, masih wajib zakat fitrah. Karena tadi waktu maghrib masih hidup. Hitungannya begitu. Masuk rumah sakit hari kelima Ramadan,
dan meninggal pada waktu kunut misalnya. Ya. Orang lagi enak-enak makan ketupat, dia meninggal misalnya. Ya. Apakah nanti wajib zakat fitrah? Tidak. Kenapa? Karena pada saat terbenam matahari, di malam takbiran dia sudah tidak ada. Jadi kalau pengen atas nama almarhum, lebih baik kalau belum wajib zakat fitrah, kita niatkan sebagai sodakoh saja. Karena kewajibannya tidak ada. Kecuali kalau kita ragu, apakah di tahun-tahun sebelumnya sudah zakat fitrah atau belum, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, seandainya ada kasus seperti tadi yang lupa bayar zakat, zakat fitrah maksudnya, bagaimana kaitannya dengan puasa Ramadannya? Kan katanya puasa Ramadan masih akan tergantung sampai dibayar zakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang ternyata lupa bayar zakat fitrah, bagaimana dengan puasa Ramadannya? Itu kalau jawaban yang paling mudah, wallahu a'lam bissawab. Karena kan kita nanya pahala ya. Kalau kita nanya pahala kita nggak tahu. Tapi kalau nanya apakah puasa Ramadannya tetap sah, meskipun zakat fitrahnya nggak dibayar, puasa Ramadannya tetap sah. Ya, kalau pertanyaannya sah. Tapi bagaimana nanti kira-kira amalnya diterima atau tidak? Kalau itu panitia, ya itu panitia. Ya. Malaikat dan Allah itu yang tahu ya. Jadi patokannya wallahu alam bisawab. Tapi kalau kaitannya, apakah puasanya tetap sah atau gara-gara dia nggak zakat fitrah disuruh mengkodok 30 hari? Ya tidak. Puasa tetap sah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Ya, mohon izin Pagi. Yang pertama terkait dengan zakat ya, itu apakah harus diikrarkan pada saat membayar atau menerimanya? Kemudian yang kedua, sekarang kan banyak sekali lembaga penerima zakat ya. Nah hukumnya terkait dengan tadi yang pertama, yang zakat membayar dengan online itu loh Pak, pakai zakat online kan ada yang membayar, iya kan dari dompet duafa, dari Basnas pun menerima secara online. Nah itu hukumnya gimana Bos? Sedangkan kita kan tidak mengetahui bagaimana pendistribusiannya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah zakat harus diikrarkan? Tidak. Tapi kalau pertanyaannya apakah zakat harus diniati? Iya, harus diniati. Tapi niat itu dalam hati, tidak harus bahasa Arab, dan tidak harus juga dituntun, tidak. Tapi karena hati-hatinya ulama kita, biasanya kalau datang ke panitia disediakan kertas untuk baca niat zakat fitrahnya. Itu berdasarkan kehati-hatian. Niat zakat fitrah itu cukup dalam hati, aku niat zakat fitrah apakah untuk diriku saja ataukah untuk keluargaku semuanya. Orang yang misalnya perantau, kerja di perantauan, tinggal sendiri, maka dia meniatkan hanya untuk dirinya saja. Tapi orang yang tinggal dengan keluarganya, dia akan meniatkan bersama dengan keluarganya. Seandainya tidak diikrarkan di depan panitia nggak apa-apa. Bapak nggak baca dulu ini. Sudah saya niatkan, tidak harus bahasa Arab, tidak. Sederhana hanya aku niat menjadikan ini sebagai zakat fitrah untuk diriku, selesai. Atau untuk keluargaku, selesai dalam hati. Bolehkah kita zakat non tunai? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting non tunainya duit. Ya. Sebab nanti ada non tunai tapi pulsa. Saya udah bayar zakat tadi itu, kirim pulsa sama dia, begitu kan. Jadi non tunainya uang. Jadi apapun media non tunai, silakan saja, nggak apa-apa. Dengan syarat memang bisa diuangkan. Patokannya kan di situ. Bisa diuangkan, itu patokannya berarti sah, berlaku harta. Kita zakat transfer, kita zakat QRIS, kita zakat pakai Dana, zakat pakai GoPay, zakat pakai Oppo, zakat pakai link aja, silakan, nggak ada masalah. Karena nanti begitu masuk diuangkan sama dia bisa. Misalnya dia dapat zakatnya Dana, dananya diuangkan bisa. Masuk ke rekening mobilenya misalnya bisa diuangkan. Tapi kalau
tadi saya udah kirim zakat ya, paket data 50.000. Ah, ini nggak sah, nggak sah. Karena nggak bisa diuangkan sama dia, nggak bisa ya. Jadi itu sifatnya hanya metode pembayaran. Ya. Ke depan mungkin begitu. Saat NIK sudah nyatu dengan NPWP, nyatu misalnya dengan chip nomor rekening misalnya begitu, ke depan ya begitu. Cukup kita tanya NIK-nya saja, distribusi udah lewat NIK, kamu silakan ambil di Alfa apa di mana masing-masing. Mungkin ke depan akan begitu mungkin. Itu kan hanya metode penerimaannya saja begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini kadang-kadang ada yang nanya dan hampir tiap tahun ditanyakan. Zakat fitrah menggunakan uang. Itu setiap tahun saya jelaskan dan setiap tahun pertanyaan itu muncul biasanya. Terutama menjelang lebaran, apakah boleh atau tidak ya. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengeluarkan zakat, kami mengeluarkan zakat di masa Rasul, itu satu sok makanan. Makanannya waktu itu berupa kurma, gandum, anggur atau keju. Begitu. Jadi apakah ada yang, kenapa bukan rotinya saja? Karena kalau roti kan bisa basi kan gitu. Maka yang dipakai itu adalah gandumnya. Kalau gandum kita tumbuk jadi tepung kan gitu. Jadi bisa kurma, bisa gandum, bisa anggur. Anggur kering ya. Bukan anggur basah, kismis, kismis. Ya. Kismis itu bukan bahasa Arab, bukan itu ya. Bahasa Arabnya zabib ya. Atau keju boleh, karena makanan pokoknya itu. Jadi zakat fitrah dalam bentuk beras, hadisnya juga tidak ada, tidak ada. Karena zakat fitrah di masa Nabi itu menggunakan kurma, gandum, anggur, dan keju, diambil kias, analogi, bahwa Nabi dan sahabat Nabi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan, makanya kemudian kita keluarkan dalam bentuk bahan makanan sesuai dengan konsumsi makanan kita. Gitu. Ya kalau kita di sini ya kita zakat fitrahnya beras. Mungkin kalau orang di Papua atau di Indonesia Timur mungkin sagu misalnya, kalau misalnya sagu misalnya. Tapi patokannya adalah bahan makanan pokok. Tidak ada yang bayarnya pakai uang, tidak ada. Tentu dengan beberapa alasan nanti, dengan beberapa alasan. Madhab Hanafi boleh, nggak apa-apa. Karena kalau madhab Hanafi, itu kan yang dicari sebetulnya bukan soal makannya. Yang dicari itu soal kegembiraannya, kegembiraannya. Jadi begini Pak, Bu. Orang dulu disasi zakat fitrah itu supaya yang ngemis-ngemis hari lebaran tidak ada, tidak ada. Bahasanya Nabi itu agnuhum anit tawaf. Jangan biarkan masih ada pengemis di waktu lebaran, ini hari bahagia loh. Kok masih ada yang ngemis-ngemis, kok masih ada. Ini kebalikan dengan kita, justru ketika lebaran full pengemis, full. Ini nggak dapat zakat atau bagaimana gitu kan? Karena kalau kita hitung Nabi dulu ada zakat fitrah tuh di situ. Kita cukupi kebutuhannya minimal 4 hari nggak ngemis dulu 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, karena satu sok itu 4 mud. Kecukupan orang tuh 1 mud. Ya. Makanya karena kemudian itu yang dimaksudkan adalah kecukupan, tidak harus uang, tidak harus beras, tidak harus bahan makanan. Saya contohkan begini. Saya punya toko es krim. Dapat setahun, alhamdulillah kena nisab zakat. Saya zakatnya duit apa es krim kira-kira? Bagi-bagi es krim aja lah di jalan gitu kan misalnya. Itu nanti repot yang punya pabrik pisau, itu repot. Saya punya pabrik pisau, lalu kemudian setelah setahun wajib zakat, saya bagi-bagi pisau, kan begitu kan. Jadi harus dipahami dulu, harus dipahami. Kalau zakat mal itu kita kemudian bayar dalam bentuk uang, itu boleh, nggak apa-apa. Bolehkah kita berjualan di hari raya Idul Fitri pagi hari setelah sholat id? Nggak apa-apa. Waktu sholat id dia jualan juga nggak apa-apa. Nah sholat id kan sunnah, yang penting jangan di masjid jualannya, kan gitu. Kalau jualan pada saat azan Jumat, itu memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Jualan pada saat azan Jumat, nggak boleh. Tapi kalau jualan pada saat sholat id, ya pada saat azan asar juga nggak apa-apa jualan. Yang tidak boleh itu pada saat azan Jumat. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Jadi kemudian zakat fitrah itu gimana? Zakat fitrah itu dalam bentuk uang, karena kalau dalam mazhab Hanafi itu, mana yang paling disuka, itu yang kita kasih. Allah bilang dalam Al-Quran, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pada kebaikan yang sempurna sampai kamu nafkahkan harta yang paling kamu cintai. Mohon maaf, mustahik zakat kalau ditanya, minta beras apa duit, kira-kira senengan mana? Duit. Saya pernah habis bagi zakat nenek-nenek, itu kedengeran di kuping saya. Ya beras lagi katanya. Kedengeran di kuping saya. Saya tanya itu, Nek, kok ngomong beras lagi, kenapa emang? Saya udah kebanyakan beras, dapat 6 bingkisan beras semuanya, nggak ada yang duit, nggak ada. Tapi kan lumayan, lah iya, kan kita beli lauknya pakai duit, Ustaz, beli minyaknya pakai duit, Ustaz, ya. Beli telurnya pakai duit. Kalau dia pakai Magicom, beli token listriknya juga pakai duit, nggak pakai beras. Dan saya ngelihat pribadi, dulu sebelum pandemi itu saya ngajar kalau nggak salah Kemis sore. Karena zuhurnya saya di Sunda Kelapa waktu itu, masih ngajar Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa itu kalau giliran zakat fitrah masih pakai beras. Antri sekali pakai beras. Itu di bawah itu, dekat Masjid Sunda Kelapa itu, di belakangnya kan Taman Untung Suropati itu sudah banyak mobil-mobil pengepul beras. Sudah banyak. Jadi orang ngambil paketan zakat, misalnya harganya 35.000. Ya. Ambil paketan zakat, itu turun ke bawah, nggak diambil, zakatnya langsung dijual lagi di tukang beras. Dijualnya 30.000. Kalau saya mikir kan, kenapa nggak langsung kita kasih aja duitnya 35.000, kan lebih manfaat daripada kita kasih beras, ketika dijual lagi hanya laku 30.000 gitu. Kalau saya sederhana. Masjid bagaimana? Tergantung orangnya. Orang mau bayar zakat, pakai beras silakan, terima. Orang mau bayar zakat pakai uang, silakan terima. Nanti yang uang kita beliin beras apa enggak? Mau ngapain? Kok masjid jadi jualan beras gitu kan? Mau ngapain? Bagikan saja apa yang ada. Dapatnya beras kita bagikan beras, dapatnya uang kita bagikan uang. Karena statusnya panitia zakat di masjid adalah panitia. Panitia itu hitungannya wakil. Jadi kalau orang ngasih kita beras, ya berarti kita salurkan beras. Orang ngasih kita duit, salurkan duit. Meskipun masih ada, bismillah. Beberapa ulama yang kadang-kadang memang agak lebih ketat, harus beras, ada. Ya. Apa namanya, beberapa ulama yang ngotot zakat fitrahnya harus beras, nggak boleh duit. Tapi sifatnya fatwa. Fatwa ulama yang harus beras ada, fatwa ulama yang boleh duit ada, nggak apa-apa. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, kata Kiai Anu harus beras, Ustaz. Ya kalau kamu mau ikut itu silakan, nggak apa-apa. Tidak saling menyalahkan. Yang mau beras silakan, yang mau bayar uang silakan. Tapi bayar uang itu boleh? Boleh. Karena aturannya otoritas zakat tertinggi yang ada di Indonesia itu Basnas. Dan Basnas sudah menetapkan beras 2,5 kilogram atau setara 45.000 kalau Tangerang atau Jabodetabek begitu ya, 45.000 ya. Jadi mau pakai beras silakan, mau pakai uang silakan. Ada pertanyaan di sini. Oke, baik, silakan. Sebetulnya Ustadz, kalau pembantu itu kewajibannya majikan apa pribadi? Ya, pembantu. Kadang-kadang soalnya mereka sudah pulang duluan, saya belum tanya, ya kita nggak di sana gitu. Itu takut khawatirnya istilahnya mereka nggak mitra juga di kampung gitu. Dan bagaimana kalau seorang anak memfitrahkan, memberikan zakat fitrah untuk orang tuanya tuh dijakatkan fitrahnya sama anak itu, tapi orang tuanya mampu, itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu soal pembantu. Apakah kita keluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Dulu di masa Nabi, pembantu tidak ada. Adanya budak.
Kalau budak wajib dinafkahi oleh majikan. Wajib. Dinafkahi oleh majikan, diberi makan, diberi pakaian, tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi batas kekuatan fisiknya, tidak boleh. Dan dalam setahun zakat fitrah, majikannya menzakati budaknya ini. Kalau pembantu bagaimana? Kita lihat pola relasinya saja. Kira-kira dia kita nafkahi atau tidak? Kebanyakan pembantu bukan dinafkahi tapi digaji. Ya, bedakan gaji dengan nafkah, beda. Anak kita itu kita nafkahi apa kita gaji? Nafkahi. Kamu males banget, nggak mau nyuci mobil, udah nggak kasih bapak jajan, oh nggak boleh, mau males mau enggak tetap wajib nafkah itu, tetap wajib, ya kan? Tapi kalau pembantu kan dia kita kasih berdasarkan gaji. Ada model pembantu yang memang seolah-olah dinafkahi. Jadi makannya di situ, tinggalnya di situ, kebutuhannya dicukupi, misalnya dibeliin pakaian, dibeliin sepatu. Kalau seolah-olah memang seperti dinafkahi, maka kewajiban majikannya. Tapi yang paling enak diselesaikan bersama saja. Ini zakat, saya nggak wajib ya, kamu yang zakat, nggak apa-apa. Atau ini zakat, saya sudah zakati, nggak apa-apa, terserah. Tapi yang jelas, kalau bukan dinafkahi, bukan kewajiban dari majikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak zakat atas nama orang tuanya, padahal orang tuanya mampu. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ada anak yang misalnya orang tua tinggal hidup bersama dengan dia, memang dinafkahi sama dia. Makannya dia kasih, kebutuhannya dia kasih, meskipun orang tuanya punya duit. Ini dizakati sama dia. Tapi ada anak yang tinggal terpisah, orang tuanya mampu hidup sendiri, tapi kemudian mau lebaran dia zakati atas nama orang tuanya, boleh, tapi seizin orang tuanya. Jangan sampai nanti main zakat-zakat aja, ternyata orang tuanya udah zakat gitu kan. Tahu begitu mah gue nggak zakat gitu kan. Nah, jadi supaya apa terkonfirmasi sama orang tuanya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami begitu. Assalamualaikum Ustaz. Sama seperti pertanyaan Bu Wes tadi, misalnya tadi yang kita wajib zakat itu kalau memang pada hari itu kita kelebihan makan tadi ya, dan yang wajib misalnya suami, istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya. Ya tadi kalau kita menzakatkan orang tua, Ustadz bilang tadi kan harus izin orang tua kalau orang tuanya mampu. Gitu juga Kalau kalau tidak tinggal di rumahnya ya. enggak tinggal di Oke. rumahnya. Atau ada saudara kita misalnya kita tahu janda, anak yatim, tapi dia itu mampu. Kita zakatin, kita harus minta izin dulu gitu Mas Ustadz. Kita zakatin itu memberikan zakat untuk dia atau mengatasnamakan dia? Mereka mampu, kita membayarkan zakat atas nama mereka. Oke. Kita harus Merekanya izin. tahu apa nggak tahu? Kalau nggak tahu apa? Nggak boleh. Nah, kalau nggak tahu nanti kaitannya sama seperti pembayaran hutang. Oh, Ya. kan misalnya kan dia bayar juga, kita bayar juga. Itu apa salah dalam fikihnya? Apa? Kalau Kan dalam fikih lebih. tidak salah. Dalam fikih tidak salah. Yang salah adalah bisa jadi sebetulnya kalau kita ngomong, dia nggak keluar uang lagi untuk bayar zakat gitu loh. Artinya malah menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya nih, tetangga kita atau keluarga kita, ponakan kita janda anaknya 5 tapi mampu. Langsung kita bayar zakatnya 250.000, bayarkan zakat sudah ya. Habis itu dia bayar zakat lagi lebaran, kemudian kita ngomong, kamu kemarin nggak usah repot-repot, sudah saya bayarkan zakatnya. Loh, tau gitu saya nggak bayar zakat dong, rugi saya begitu kan. Nah, jadi patokannya di situ ya. Jadi kaitannya bisa jadi orang itu lebih milih dihibahkan untuk dia, bukan buat zakat begitu ya. Tapi Secara sah-sah saja, nggak apa-apa. tapi pertanyaan saya bisa ya kita membayarkan orang walaupun dia mampu tidak harus dirinya sendiri gitu ya. Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Terima kasih. Asal izin tadi ya, konfirmasi lah begitu ya. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ustadz ya, kita sebagai pegawai negeri ya Pak Ustadz, jadi dipotong dari kantor ya, misalnya contohnya kita 4 orang, dipotong 2 orang ya, gaji kita gitu Pak Ustadz. Tapi kita nggak tahu itu siapa nama yang dipotong kan kita nggak tahu.
akhirnya dengan keraguan gitu Pak Ustadz, kita bayar aja lagi Pak Ustadz sebanyak keluarga kita gitu Pak Ustadz. Jadi kita anggap aja itu sedekah gitu. Apa boleh itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor sudah dipotong misalnya ya. Lalu kemudian karena kita nggak tahu ini buat siapa begitu, lalu kita zakat lagi. Sebetulnya ibu titip di masjid juga ibu nggak tahu itu zakatnya buat siapa, nggak tahu. Betul, betul, betul. Misalnya begini, ibu ada 4 orang, di rumah ada 4 orang, lalu kemudian dipotong gaji untuk 4 orang untuk zakat fitrah, begitu kan, ya kan? Tapi kita nggak tahu 4 orang ini siapa saja. Ini 4 orang yang zakat apa yang dizakati? Penerima zakat atau pembayar zakat 4 orang? Pembayar zakat. Lah keluarga ibu ada berapa orang? Memang hanya 4, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi begitu dipotong tinggal diniati, kan yang niat kita, bukan yang potong. Yang niat zakat itu kita, bukan yang motong. Jadi misalnya keluarga kita 4 langsung dipotong otomatis dari gaji. Ya ketika terima payroll gaji itu niat. Bahwa yang 4 orang keluarga saya sudah saya zakati melalui metode auto debit, potong gaji misalnya. Nggak masalah. Karena kalau dia mah nggak peduli ya. Kalau yang motong itu nggak peduli. Kalau kita yang dipotong gajinya, kita yang niat, nggak masalah. Tapi misalnya ibu kemudian pengen zakat lagi, ya nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi zakat yang pertama sudah sah, asalkan memang yang narik atau yang motong amil atau minimal unit pengumpul zakat. Kantornya kerjasama dengan Basnas, kantornya kerjasama dengan Dompet Duafa, kantornya kerjasama dengan siapa, lalu dipotong, itu sudah sah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang motong itu bukan unit pengumpul zakat, itu belum sah sampai dibayarkan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Teman Pak Ustadz, kalau panitia ya, kan di masjid banyak panitia tuh Pak Ustadz. Ya. Itu panitia itu kalau minta kecapean dari panitia. Capeknya, itu, uang lelahnya bagaimana itu ya. Itu kita hukuminya adalah ujroh misil. Ujroh misil itu upah pantes. Jadi bukan jatah amil. Kalau jatah amil itu kan sampai 1/8 dari total zakat. Itu jatah amil. Kalau 1/8 berarti 12,5%. Itu jatah amil. Karena golongan mustahik kan 8, amil itu 1/8. Ini 12,5%. Tapi kalau panitia yang ada di masjid-masjid itu bisa diberikan ujroh misil. Upah sepantasnya. Jadi misalnya orang kalau nungguin stand, hanya nunggu tanda tangan dan bikin tanda terima, misalnya di acara lain bukan zakat, itu pantasnya dikasih berapa. Jadi kalau upah pantas boleh, tapi nggak boleh ngambil atas nama amil. Karena kalau amil prosentase, dari total nilai zakatnya berapa, amil bisa dapat maksimal sampai 1/8 itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanya Ustadz, kalau kita zakat fitrah, langsung saja kita berikan pada fakir miskin, boleh Ustadz? Langsung? Langsung boleh, nggak apa-apa. Kita bayar zakat langsung ke fakir miskin karena ada orang yang kita kenal atau ada kerabat kita yang kebetulan fakir miskin boleh. Cuma memang diusahakan terpusat supaya distribusi lebih merata. Saya contohkan begini. Kita zakat fitrah di lingkungan RT kita, RT 3 misalnya. Kita zakatnya langsung kepada duafa di RT 3. Repotnya ternyata yang RT 4 duafa semuanya, nggak ada yang zakat misalnya ya duafa. Berarti orang RT 4 nanti nggak dapat zakat dong kan gitu. Jadi lebih baik terpusat, tapi sendiri saja sah, nggak masalah ya. Yang kedua, kalau itu saudara atau keluarga kita, tapi bukan tinggalnya di kampung kita kasih kepada mereka boleh nggak? Atas nama zakat mal atau zakat fitrah? Zakat fitrah ini loh. Nah, kalau zakat mal boleh, nggak apa-apa ya. Kalau zakat fitrah memang ada perbedaan pendapat, apakah boleh memberi di lain lokasi tinggalnya. Terutama mohon maaf, ibu-ibu kirim uang zakat fitrah ke kampung. Ya itu THR sajalah, jangan zakat fitrah, THR sajalah, hadiah lebaran gitu. Kalau zakat fitrah lokasi kita tinggalnya itu patokannya di situ ya.
Tapi ada pendapat yang mengatakan meskipun bukan di lokasi tinggalnya sah, nggak apa-apa. Misalnya nih, orang lagi umroh Ramadan. Itu nanti dia zakat fitrahnya sama fakir miskin di Mekah atau fakir miskin yang ada di wilayahnya, kan begitu kan. Ada pendapat yang menyatakan ya nggak apa-apa, memang dia sedang berada di Mekah, umroh ya kasih fakir miskin yang ada di Mekah. Tapi misalnya disalurkan sama dia di wilayahnya ya nggak apa-apa begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir ada pertanyaan, bagaimana hukum orang yang saat Jumatan menggerutu karena bising suara motor di suatu tempat perbaikan yang kebetulan dekat dengan masjid ya. Ya patokannya sederhana, kalau dia mengeluarkan ucapan yang kira-kira bukan ucapan yang penting, maka disebut lago. Artinya apa? Kesempurnaan nyimak khutbahnya sudah tercederai. Tapi kalau Jumatannya tetap sah. Jumatannya tetap sah, tapi keutamaan menyimak khutbah Jumatnya itu yang sudah tidak didapat lagi begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena sudah hampir jam 3, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.